1-0 untuk Indonesia. Sayang setelah membuat assist yang berbuah gol, Diego Michel harus keluar karena mendapat kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras. Bermain dengan 10 orang pemain, timnas U23 terus ditekan Maroko. Dan beruntung hingga akhir pertandingan skor 1-0 tidak berubah. Seperti opening video ini, itu merupakan salah satu topik bahasan kita di tahun 2013 di Islamic Solidarity Game. Tim Indonesia mampu mengalahkan Maroko dengan skor 1-0. Gol Pandi Eko Utomo lewat assist Diego Michel. Nah, 2022 Maroko berhasil mengalahkan Spanyol di Piala Dunia 2022 Qatar lewat tendangan adu penalti. Luar biasa kan progres perkembangan sepak bola dari Maroko. Sedih aku sebenarnya membahas ini teman-teman. Sedangkan sepak bola Indonesia kita gimana? Silahkan komentar. Itu akan menjadi salah satu topik bahasan selain pertandingan Portugal menghadapi Swiss. Portugal impresif, agresif tanpa Cristiano Ronaldo. Lepas mainnya teman-teman, nggak terbebani. Kita masuk dulu ke pembahasan pertama. Maroko menghadapi Spanyol. Pada saat Spanyol berhasil mengalahkan Costa Rica di pertandingan pertama, banyak yang memuji Luis Enrique, bla 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 bla, ini itu dan lain sebagainya. Di situ bisa teman-teman cek teman-teman. Aku udah menggarisbawahi, ketika Luis Enrique terpleset bersama timnas Spanyol akan muncul opini yang menyebutkan Luis Enrique pelatih gagal, kemudian akan dikait-kaitkan dengan Barcelona, dan terbukti seusai Spanyol gagal lolos ke babak perempat final, Luis Enrique pelatih gagal, ini itulah. Kemudian Luis Enrique salah menentukan pemain karena banyak banget pemain Barcelona, dan banyaklah opini-opini liar yang disampaikan kepada Luis Enrique. Aku harap teman-teman yang menonton video ini ada memang benar-benar pecinta sepak bola Spanyol dan pecinta Luis Enrique, ngefans gitu ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh oknum netizen di Indonesia teman-teman, itu udah dijawab oleh Luis Enrique di tweetsnya. Kalau kita bicara di Spanyol, yang besar itu pasarnya kalau aku tidak salah tweets teman-teman, ketimbang daripada YouTube. Nah, selama Piala Dunia 2022 Qatar, Luis Enrique pelatih Spanyol membuat live streaming. Dia menjelaskan kondisi perspektif langsung dari dekat, bukan dari orang-orang luar. Pengamat, bukan lagi pengamat, langsung dari Luis Enrique bersama staf ofisialnya. Dia jelaskan contoh Busquets, kenapa dimainkan Busquets terus-menerus? Kenapa dibawa Busquets itu ke timnas Spanyol? Dijawab Luis Enrique kepada penontonnya bahwa Busquets itu memberikan motivasi kepada anak-anak muda. Mentalitas itu terbentuk, semangat daya juang itu terbentuk kalau ada Busquets. Jadi panutan. Busquets itu jadi panutan lingkungan sekitar pemain dari Spanyol. Itu jawaban dari langsung Luis Enrique. Orang dia yang megang Spanyol, bukan lagi dari pengamat. Kalau misalnya teman-teman nonton. Kalau misalnya teman-teman nggak nonton, ataupun nggak sempat lah ya, lebih bahasa halus ya teman-teman ya. Ya, maka akan tergiringlah oleh opini A, B, C, D, E, disebutlah ini itu. Kemudian contoh lagi, kenapa dibawa Ferran Torres? Disebutkan Luis Enrique, Ferran Torres ini memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada timnas Spanyol. Artinya apa? Luis Enrique tahu apa yang dibutuhkan oleh timnas Spanyol, dan di tweetsnya dia jelaskan semua sampai hal-hal teknis dalam dunia sepak bola. Dia sampaikan apa yang harus dilakukan pelatih-pelatih yang mengelola anak-anak usia muda. Dia sampaikan Luis Enrique, ini beri keleluasan kepada anak-anak muda, generasi usia muda teman-teman, untuk bermain di segala posisi. Biarkan dia berkembang. Itu mindset dari pemikiran Luis Enrique yang sudah memberikan beberapa trofi bersama Barcelona dan menjadi pelatih tim Spanyol. Banyak, tinggal tonton aja, banyak. Tapi itulah dia ya. Kan nggak mungkin juga aku sebagai juru bicara Luis Enrique, apa yang ada di tweets aku upload di YouTube. Nggak mungkin. Ya mungkin, tapi ini tinggal apakah kita ingin mencari tahu kenapa dia melakukan ini, kenapa dia melakukan B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Tinggal gampang aja. Kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Spanyol ataupun Inggris, ya tinggal ditranslate. Kan ada video transkrip teman-teman dan banyak lain sebagainya. Jadi itu case close ya. Perdebatan-perdebatan untuk mendiskreditkan Luis Enrique jelek, ini itu, kenapa mendatangkan banyak pemain Barcelona, semua teman-teman tinggal nonton aja di tweetsnya. Oke, kita masuk ke Maroko. Ini sepakat pasti teman-teman, Maroko mengandalkan permainan reaktif. Transisi cepat mereka andalkan. Sedangkan Spanyol mendominasi gila-gilaan. Setengah lapangan. Tanpa bola, Maroko
menggunakan pola 4-5-1. Jaraknya rapat banget antar lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Jepang saat menghadapi Spanyol, walaupun pada saat itu Spanyol berhasil ciptakan gol 1 ya teman-teman. Tetapi secara konsep prinsip kurang lebih sama. Rapat, padu padat, jarak antar lini. Nah, inilah dia ya. Seperti terbayang-bayangi jadi pemain Barcelona yang ada di Spanyol. Karena apa yang terjadi ataupun seperti yang dilakukan oleh Maroko ini sering banget dihadapi oleh pemain-pemain Barcelona yang sampai sekarang ini belum ada resepnya untuk pemain Barcelona. Yang kebetulan di momen ini Luis Enrique banyak mengambil pemain Barcelona memperkuat timnas Spanyol. Apa itu? Parkir bus. Coba teman-teman lihat Barcelona bermain, banyak momen seperti timnas Spanyol menghadapi Maroko ini terjadi. Nggak bisa berbuat banyak apapun. Dengan Lewandowski bahkan. Striker nomor 9. Disebut lagi. Spanyol menghadapi Maroko ini nggak ada striker 9. Nggak ada ini, nggak ada itu pemain kreatif. Di Barcelona coba striker nomor 9 ada Lewandowski. Kadang paceklik, nggak ciptakan gol. Banyak loh peluang Spanyol menghadapi Maroko. Kalau kita bicara efektivitas, Barcelona di Liga Spanyol punya Lewandowski yang disebut-sebut sebagai striker luar biasa. Lalu apa? Ada juga nggak cipta gol. Efektivitas di pertandingan ini banyak loh Spanyol ciptakan gol. Tapi kita fair-fairan teman-teman. Memang nyatanya pendekatan dari sisi ball possession ini teman-teman untuk bisa membongkar pertahanan parkir bus belum ada gitu ya. Ditemukan oleh berbagai macam pelatih untuk bisa menarik lah ya, meng-attraction. Karena kan prinsipnya dengan ball possession akan banyak menguasai bola. Nah, bagaimana tuh compact defense pertahanan low block yang dilakukan oleh lawan agar pemain itu keluar. Nah, di sini Spanyol lakukan juga. Coba putar bola ke kiri, kanan, teman-teman. Tapi memang nggak begitu cepat aliran bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Dan pada akhirnya beberapa momen dari tendangan set piece ataupun tendangan mati teman-teman lebih berbahaya ketimbang dari permainan open play. Nah, Maroko yang aku apresiasi teman-teman, selain penjaga gawang itu udah banyak di media sosial yang nulis, ketika beberapa momen melakukan transisi bisa loh lebih unggul daripada pemain Spanyol. Contoh seperti di grafis ini, 5 menghadapi 3 pemain, itu luar biasa menurut aku teman-teman. Organisasi pertahanan Maroko acung, kita patut acungi jempol teman-teman. Tetapi transisi mereka pun sangat cepat ya. Ini karena apa? Karena pemain-pemain yang dimiliki Maroko pun mendukung. Nah, Walid ini pelatih dari Maroko kurang lebih udah aku sampaikan sebelumnya 11-12 bulan ya untuk bersama timnas Maroko. Persiapannya sangat sedikit, sempit teman-teman, tetapi mampu dipercayai oleh pemain-pemainnya. Dan plus Walid pun memiliki mentalitas yang tinggi. Dia sampaikan ini generasi bagus bagi Maroko, harus menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dan ya, Maroko lolos ke babak selanjutnya yang dimana di tahun 2013 ya, sejarahnya teman-teman, Maroko pernah kita kalahkan. Kita bicara dari sisi progres sepak bola, Maroko terus berkembang dengan segala fasilitas yang mereka bangun. Sedangkan Indonesia bagaimana? Silahkan komen. Oke, kita masuk ke pertandingan Portugal menghadapi Swiss. Portugal pakai 4-2-3-1, Swiss pakai 4-2-3-1 di awal pertandingan, kemudian berubah menjadi 3-5-2. Oke, Portugal ketika menyerang berubah pola menjadi 3-2-5. Nah, di sini Ronaldo tidak dimainkan. Terlihat banget kerasa berbeda. Pertama, pergerakan-pergerakan dinamis yang dimiliki oleh pemain-pemain Portugal. Bruno Fernandes, Felix teman-teman, nggak terbebani banget gitu. Selanjutnya, pemain dari Swiss pun akhirnya tidak terpaku hanya kepada satu pemain. Kalau misalnya ada Ronaldo, tahu itu pemain belakang dari Swiss harus tutup Ronaldo. Karena apa? Pemain Portugal akan memberikan bola tersebut terus-menerus kepada Ronaldo untuk memberikan servis teman-teman. Nah, di pertandingan ini Ramos, penyerang dari Portugal, menunjukkan ia mampu mengganti di pertandingan ini ya teman-teman, posisi Ronaldo dengan gerakan-gerakannya. Gerakan-gerakan yang salah satu yang aku apresiasi teman-teman, tariknya lawan kemudian mundur mencari posisi kosong. Positioningnya luar biasa banget. Ya, memang harus juga Ramos ini diuji di pertandingan-pertandingan level yang tim yang dihadapi Portugal lebih gede. Tapi secara poin, apa yang ditunjukkan oleh Ramos menjadi angin segar kepada pendukung Portugal bahwa ketika tidak ada Ronaldo juga, mampu Portugal untuk bisa mengalahkan lawan dengan skor gede teman-teman. Nah, sedangkan Swiss memang sedikit mengejutkan ya kala Portugal mengalahkan Swiss dengan skor telak. Biasanya Swiss bermain alot,
Nah, di sini menurut aku, pelatih Swiss tidak menyangka permainan Portugal pertama seperti ini. Kenapa? Karena di menit 20, pelatih Swiss udah merubah pola menjadi 3 back. Dari awal yang 4-2-3-1 menjadi 3 back ataupun 3-5-2. Nah, ketika 3-5-2 itu secara kontinu, teman-teman, udah mulai tuh permainan Swiss pun terbuka. Walaupun secara prinsip, Swiss coba pakai 3-5-2 agar menghentikan serangan lebar lapangan yang coba dilakukan oleh Portugal, terutama dari belakang, sering di long ball lewat blind inside ya, pergerakan Dalot ataupun pemain lainnya yang datang dari belakang kemudian incar ruang yang ada di belakang pertahanan dari Swiss. Ini membuktikan juga bahwa Fernando Santos, pelatih dari Portugal, memiliki jiwa leadership sehingga mampu juga ya mencadangkan Ronaldo, yang dimana banyak pengamat yang menyebutkan tidak mungkin dicadangkan Ronaldo, dan akhirnya ya Fernando Santos menunjukkan bahwa dialah pemimpin sejatinya yang ada di timnas Portugal. Oke, good job. Sampai sini aja mungkin teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.